Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis 2023, PAN RB nomor B/275-M.SM.00/2023. Jadi, kalian tidak perlu ragu-ragu ya. Soal-soal kali ini kita spesifikkan lagi pada materi pokok etika kehumasan. Untuk teman-teman, jika ingin menunjang belajar kalian bisa download dua file peraturan Menteri PAN RB dan keputusan Menkominfo yang tertera pada video. Selain itu, kami juga mau ngasih rekomendasi buku yang menurut kami worth it digunakan sebagai penunjang belajar kawan-kawan sekalian tentang Pranata Kehumasan. Untuk linknya silahkan cek di kolom komentar ya. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share ya sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Terkait dengan etika kehumasan, tanggung jawab utama seorang Pranata Humas Ahli Pertama adalah A. Menjaga hubungan baik dengan media massa, B. Mendapatkan liputan media yang positif untuk organisasi, C. Menjaga reputasi baik organisasi di mata masyarakat, D. Memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada media. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu menjaga reputasi baik organisasi di mata masyarakat. Perlu diketahui, seorang Pranata Humas Ahli Pertama bertanggung jawab untuk menjaga reputasi baik organisasi di mata masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Pranata Humas Ahli Pertama harus memastikan bahwa semua komunikasi yang diberikan kepada media dan masyarakat adalah akurat, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika kehumasan. Nomor 2. Seorang Pranata Humas Ahli Pertama diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi yang dimaksud meliputi A. Kemampuan menulis karya sastra yang kreatif, B. Kemampuan menggunakan bahasa Inggris dengan lancar, C. Kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif, D. Kemampuan berorganisasi dengan pihak media. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif. Perlu diingat, seorang Pranata Humas Ahli Pertama harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif kepada media dan masyarakat. Hal ini sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik dan mempengaruhi persepsi positif. Nomor 3. Saat menghadapi situasi yang kontroversial atau konflik, seorang Pranata Humas Ahli Pertama sebaiknya A. Menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan, B. Menghindari komunikasi dengan media, C. Memanipulasi fakta agar kesalahannya tidak terungkap, D. Secara jujur dan terbuka menghadapi situasi tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu secara jujur dan terbuka menghadapi situasi tersebut. Harus diingat, ketika menghadapi situasi yang kontroversial atau konflik, seorang Pranata Humas Ahli Pertama sebaiknya menghadapinya dengan jujur dan terbuka. Bukan menyembunyikan informasi atau memanipulasi fakta, tetapi memberikan penjelasan yang transparan dan akurat kepada media dan masyarakat. Nomor 4. Dalam menjaga reputasi organisasi, seorang Pranata Humas Ahli Pertama sebaiknya tidak melakukan A. Mengancam atau mempengaruhi media untuk memberikan informasi positif, B. Menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, C. Menjalin hubungan baik dengan media massa, D. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu mengancam atau mempengaruhi media untuk memberitakan informasi positif. Seorang Pranata Humas Ahli Pertama dilarang melakukan tindakan yang mengancam atau mempengaruhi media untuk memberikan informasi positif. Yang dibutuhkan adalah komunikasi yang jujur dan terbuka, bukan manipulasi atau intimidasi. Nomor 5. Etika kehumasan melibatkan penghormatan terhadap asas kerahasiaan. Dalam hal ini, seorang Pranata Humas Ahli Pertama harus A. Memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada media, B. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia, C. Memanipulasi informasi agar sesuai dengan yang diinginkan, D. Menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia. Sudah sangat jelas, seorang Pranata Humas Ahli Pertama harus menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Nomor 6.
Ketika memberikan informasi kepada media, seorang Pranata Humas ahli pertama harus memastikan bahwa informasi tersebut A. sesuai dengan kepentingan organisasi, B. menyesatkan atau mengaburkan fakta-fakta, C. akurat, transparan, dan jelas, D. tidak memberikan keuntungan kepada media. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu akurat, transparan, dan jelas. Perlu diketahui, seorang Pranata Humas ahli pertama harus memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada media. Tujuannya adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Nomor 7. Saat menghadapi situasi yang sulit atau kontroversial, seorang Pranata Humas ahli pertama harus A. menghindari kontak dengan media, B. menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan, C. memberikan penjelasan yang akurat dan mempertahankan integritas organisasi, D. mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada media. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memberikan penjelasan yang akurat dan mempertahankan integritas organisasi. Harus diingat, saat menghadapi situasi yang sulit atau kontroversial, seorang Pranata Humas ahli pertama harus tetap memberikan penjelasan yang akurat kepada media dan mempertahankan integritas organisasi. Penghindaran kontak dengan media atau menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan hanya akan merusak reputasi organisasi. Nomor 8. Seorang Pranata Humas ahli pertama harus memiliki pemahaman yang baik mengenai A. hanya isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di media, B. persyaratan administrasi pemerintah untuk penerimaan pegawai, C. etika jurnalistik dan aspek hukum terkait dengan kehumasan, D. teknologi komunikasi terkini dan media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu etika jurnalistik dan aspek hukum terkait dengan kehumasan. Seorang Pranata Humas ahli pertama harus memiliki pemahaman yang baik mengenai etika jurnalistik dan aspek hukum terkait dengan kehumasan. Hal ini penting agar dapat menjalankan tugasnya dengan sesuai aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Nomor 9. Dalam berkomunikasi dengan media, seorang Pranata Humas ahli pertama sebaiknya menggunakan gaya komunikasi yang A. agresif dan menekan, B. terpisah dan tidak langsung, C. bervariasi sesuai situasi dan audiens, D. terbatas pada satu pendekatan saja. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu bervariasi sesuai situasi dan audiens. Harus diperhatikan bahwa seorang Pranata Humas ahli pertama sebaiknya menggunakan gaya komunikasi yang bervariasi sesuai situasi dan audiens. Setiap situasi dan audiens memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu adaptasi dalam gaya komunikasi yang digunakan. Nomor 10. Mengapa menjaga hubungan baik dengan media massa penting bagi seorang Pranata Humas ahli pertama? A. Agar media memberikan liputan positif terhadap organisasi, B. agar media mempercayai dan menghormati Pranata Humas ahli pertama, C. agar Pranata Humas ahli pertama mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah, D. agar memperoleh manfaat finansial dari media massa. Jawaban yang paling tepat adalah B. agar media mempercayai dan menghormati Pranata Humas ahli pertama. Mesti diketahui bahwa menjaga hubungan baik dengan media massa penting bagi seorang Pranata Humas ahli pertama agar media mempercayai dan menghormati dirinya. Hal ini akan memudahkan dalam menjalin komunikasi yang efektif dan memperoleh liputan yang bermutu. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.